Halo, balik lagi di Alternativa Project. Di video kali ini gue akan menjelaskan tentang kuadrat sempurna dan rumus ABC yang sempat kepending di beberapa video. Jadi di video yang mungkin sekitar beberapa bulan lalu, gue sudah menjelaskan persamaan kuadrat dari mulai bentuk umum dan cara menemukan akar-akarnya. Nah, yang pertama gue jelaskan di sana adalah metode pemfaktoran dan juga rumus ABC. Nah, di video kali ini gue tidak akan lagi menjelaskan menemukan akar-akar melalui cara pemfaktoran, tetapi gue menambahkan metode menemukan akar dengan cara kuadrat sempurna, dan juga di video ini gue akan menambahkan pembuktian dari mana rumus ABC bisa didapat, yaitu tentunya dengan menggunakan kuadrat sempurna. Nah, apa sih kuadrat sempurna itu gitu ya? Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Bentuk umum persamaan kuadrat. Ya. Bentuk umum persamaan kuadrat kan kita punya gini ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, pertama yang kita lakukan adalah apa? Membagi semua ruas dengan A. Ya, jadi kedua ruas dibagi dengan A. Sehingga ya, bentuk umumnya menjadi X kuadrat plus B per A X plus C per A. Ya, jadi kenapa kita membagi dengan 2? Ya, supaya koefisien dari X kuadrat ini adalah 1. Jadi tidak boleh A, jadi 1. Ya, jadi kita buat 1. Oke, kita udah dapat di sini bentuknya. Bentuk barunya yaitu X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan 0. Nah, kemudian ya, bentuk ini ya kita ubah lagi teman-teman. Ya, ubahnya seperti apa? Nah, sekarang gue mau memberikan penggambaran dulu. Ya, sifat salah satu bukan sifat ya. Misal gini, kalau kita punya X kuadrat min 4X, maka kita diperbolehkan untuk mengubah bentuknya menjadi X min 2 ya, kuadrat min 4. Loh, dari mana nih Kak bentuknya gitu kan? Kok bisa seperti ini? Ya, ini karena yang ini kalau kita operasikan gitu ya, kita kuadratkan lalu kita kurang 4, maka dia hasilnya akan kembali seperti bentuk semulanya. Ya, kita buktikan ya. Jadi ini X kuadrat ya, 2 dikali X itu 2 dikali X adalah 2X, 2X dikali min 4 adalah min 4X gitu ya. Jadi min 4X plus 4 gitu ya. Min 2 pangkat 2 itu kan 4. Nah, ini dikurang 4 belakangnya. Maka ini habis. Jadinya X kuadrat min 4X. Jadi dia kembali ke bentuk semula. Ya. Jadi kita diperbolehkan untuk itu. Nah, terus kok ini 4 terus ini jadi 2. Nah, ini dia kuncinya. Nah, jadi kalau kita mau mengubah bentuknya ya dari ini menjadi seperti ini, maka kuncinya adalah apa? Kita harus mengambil koefisien dari X lalu membaginya dengan 2. Ya, jadi kalau kita ubah bentuknya ya kembali ke atas ya, ke topik awal ya, maka jadinya ini bisa kita ubah menjadi ya bentuk kita bisa ubah menjadi X ya plus B ya, B nya dibagi 2 jadi 2, terus ada dikali A ya, kuadrat min apa ya, min dia dirinya sendiri gitu ya, dikurang dengan dirinya sendiri, terus kuadratin jadi B per 2A kuadrat gitu. Terus kedua ruas kita kurang dengan C per A, jadinya di sini min C per A.
Nah, ini kuadrat sempurna yang bisa kita gunakan. Atau kalau misalkan kita sempurnakan lagi ya, jadi X plus B per 2A kuadrat. Terus kedua ruas kita tambahkan dengan B per 2A kuadrat. Jadinya B per 2A kuadrat min C per A. Gitu. Nah, ini kuadrat sempurna. Nah, contoh soalnya, ya, contoh soal, ya, misalnya gini, X kuadrat plus 5X min 6 sama dengan 0. Kita diminta untuk mencari akar-akarnya dengan menggunakan kuadrat sempurna. Nah, jadinya bagaimana tadi? Ya, X kuadrat plus 5X. Ya, ini kan udah 1 ya teman-teman ya. Karena koefisiennya di sini sudah 1 ya, jadi kita tidak perlu membagi lagi dengan koefisien di depan X kuadrat. Lalu kedua ruas kita jumlahkan dengan 6. Ya, min 6 tambah 6 itu 0, 0 ditambah 6 itu 6. Lalu kemudian ini kita pisahkan, bukan pisahkan ya, dibagi 2 dulu gitu ya. Dibagi 2 ya, jadinya X plus ya 5 per 2 gitu ya. Kuadrat dikurang dengan berapa? 5 per 2 sama dengan 6. Lalu kedua ruas ya kita jumlahkan dengan 5 per 2. Min 5 per 2 tambah 5 per 2 habis. 6 ditambah dengan 5 per 2. Jadinya X plus 5 per 2 kuadrat sama dengan, ya ini penyebutnya kita samakan. Ya, jadinya, ini kuadrat ya, kuadrat. Lupa. Ada yang tertinggal. Jadinya min 25 per 4 sama dengan 6. Lalu kedua ruas kita jumlahkan dengan 25 per 4. Ya, jadinya 6 plus 25 per 4. Lalu X plus 5 per 2 kuadrat sama dengan, ini penyebutnya kita samakan. Penyebutnya 4 gitu ya. 4 dibagi 1 ya 4. Ya, 4 dikali 6 24. Ditambah dengan ini 25. Jadinya X plus 5 per 2 kuadrat sama dengan 49 per 4. Nah, ini kan bisa kita akarkan gitu ya. Akar pangkat 2. Jadi kedua ruas ya, kedua ruas diakarkan. Ya, di akar pangkat 2 kan lebih tepatnya gitu ya. Jadinya akar gitu ya. Nah, kita akarin juga. Nah, sehingga ya menjadi X plus 5 per 2 sama dengan, nah akar dari 49 per 4 berapa? Plus minus 7 per 2. Jadi jangan langsung 7 per 2, tapi plus minus 7 per 2. Kenapa? Karena kan plus 7 per 2 dikali plus 7 per 2 hasilnya 49 per 4. Minus 7 per 2 dikali minus 7 per 2 juga sama hasilnya 49 per 4. Jadi kita harus menggunakan tanda plus minus kayak gitu. Itulah alasannya gitu ya. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan 5 per 2 gitu ya. Tapi sebelumnya ya kita bisa mengambil salah satu ya plus atau minus ya untuk mencari akar-akarnya. Nah, yaitu X plus 5 per 2 sama dengan, kita ambil plus dulu, plus 7 per 2. Kedua ruas kita kurangi dengan 5 per 2, jadinya 7 per 2 dikurang 5 per 2. Sama dengan berapa? 1. Lalu berikutnya, karena plusnya udah kita ambil, jadi sekarang yang minusnya. Jadi X plus 5 per 2 sama dengan min 7 per 2. Maka X sama dengan, ya kedua ruas kita kurangi dengan 5 per 2, jadinya min 7 per 2 dikurang 5 per 2. Berapa? Min 6 ya, min 6 ya. Min 12 per 2 kan min 6. Maka akar-akarnya adalah 1 dan min
min 6. Seperti itu. Ya. Nah, challenge buat teman-teman yang nonton. Ya, challenge. Ya, terutama buat teman-teman alternativa, ya. Challenge-nya adalah temukan akar-akar dari 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0 dengan menggunakan kuadrat sempurna. Oke. Nah, sekarang kita lanjut Kita lanjut ke rumus ABC. Ya, kita di sini akan membuktikan dari mana rumus ABC ini berasal. Nah, ini gua copy dulu, teman-teman ya. Nah, karena masih ada hubungannya. Jadi rumus ABC ini kita dapatkan dari mana? Dari metode kuadrat sempurna. Nah, ini dia. Ya, pembuktian rumus ABC. Pembuktian rumus ABC. Nah, ya gue ulangi sekali lagi. Jadi ini bentuk umum dibagi dengan A, ya. Kenapa dibagi dengan A? Karena kita agar memudahkan perhitungan, koefisien di depan x kuadrat itu haruslah 1. Jadi A dibagi A itu hasilnya kan 1. Jadi x kuadrat plus ya b per ax plus c per a sama dengan 0. Lalu kita buat bentuk lain atau kita ubah bentuknya, ya, jadi x plus b per 2a kuadrat min b per 2a kali pangkat 2. Kenapa diubah seperti ini gitu ya? Kita boleh mengubah bentuk dalam matematika gitu ya, tapi kita nggak boleh mengubah nilainya. Jadi mengubah bentuk boleh, tapi jangan sampai mengubah nilai, ya. Sebab kalau misalkan ini kita selesaikan, ya dia akan kembali ke bentuk semula, ke bentuk yang di atas gitu. Jadi bentuknya diubah, ya nilainya akan sama dengan nilai di atasnya, kayak gitu. Nah, kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan b per 2a kuadrat sehingga jadinya b per 2a kuadrat min C per A. Nah, ini masih bisa lanjut, teman-teman. Kita lanjutkan ya, jadinya X plus B per 2A kuadrat sama dengan, ya ini berarti ini B kuadrat per 4A min C per A. Lalu X plus B per 2A kuadrat sama dengan, ya ini kedua ruas, ini kuadrat ya, sorry. Ya, jadi ini penyebutnya adalah 4A kuadrat, ya. 4A kuadrat dibagi 4A kuadrat kan 1 dikali B kuadrat ya, B kuadrat gitu ya. Ini B kuadrat ya. Terus 4A kuadrat dibagi A berapa? Ya 4A. Itu 4A dikali C ya 4AC. Jadi min 4A C. Nah, ini dari sini rumus diskriminan berasal ya, teman-teman ya. Ini rumus diskriminan. Kita lanjut ya. Lalu kemudian kedua ruas kita akarkan lagi gitu ya. Seperti tadi, seperti kuadrat sempurna tadi. Kedua ruas diakarkan. Sehingga bentuknya menjadi, ya. Ini kita akarin ya. Ini kita akarin juga. Ya, bentuknya menjadi X plus B per 2A sama dengan, ya, akarnya jadi apa? Jadi plus minus akar B kuadrat min 4A AC per 4A kuadrat. Jadinya di sini X plus B per 2A sama dengan, ya, plus minus ya akar B kuadrat min 4AC per akar dari 4A kuadrat berapa? 2A. Lalu kedua ruas kita kurangi dengan B per 2A sehingga jadinya X sama dengan, ya, min B per 2A plus minus, ya, akar B kuadrat min 4AC per 2A.
Sehingga karena ini penyebutnya sama ya teman-teman ya, jadinya X sama dengan min B plus minus ya akar B kuadrat min 4 AC per 2. Nah ini adalah rumus ABC ya teman-teman ya. Terus ini juga karena apa, ini plus minus ya, berarti kita bisa mengambil plus, bisa mengambil minus ya, dua-duanya kita bisa cari. Maka jadinya di sini X1 dan X2. Karena kan akar-akar identik dengan X1 dan X2 ya teman-teman ya. Kayak gitu. Oke. Jadi kita udah tahu nih dari mana sih rumus ABC ini berasal ya, dan juga bagaimana mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan metode kuadrat sempurna. Nah, sekarang ini ada challenge-nya, silakan teman-teman kerjakan. Ya, oke. Sekian dari gua di video kali ini. Jangan lupa like, ya, komen, dan subscribe channel Alternativa Project sebagai bentuk dukungan kepada kami, lembaga non-profit di bidang pendidikan yang akan membantu teman-teman dalam belajar ataupun akses belajar gratis di YouTube. Oke, selamat belajar.